Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar Partai Banteng. Yang dimana pasca penahanan Hasto oleh KPK, Mak Banteng langsung mengeluarkan surat yang sangat menggemparkan panggung politik Indonesia. Waduh, ini dia suratnya teman-teman. Nah, inti dari surat itu adalah Mak Banteng menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari kader PDIP untuk tidak ikut retreat di Magelang. Waduh, ini luar biasa nih instruksinya nih. Tapi ternyata nih ya, banyak dari kepala daerah kader PDIP tidak mengikuti instruksi dan juga surat dari Megawati. Mereka tetap ikut retreat, ikut instruksi Presiden Prabowo dan juga mungkin sedikit mendengarkan arahan dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi juga mengomentari isi surat dari Megawati. Wah, seperti apa komentar Pak Jokowi? Nanti kita lihat sama-sama teman-teman ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retreat gimana Pak? Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Dengerin tuh Mak Banteng. Situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Nah teman-teman, mendengar pesan ataupun masukan dari Pak Jokowi tadi ya, saya tuh jadi mikir gitu. Bagaimana perasaan Pak Jokowi memimpin Indonesia selama 10 tahun, tapi selalu mendapatkan intervensi dari ketua umumnya, selalu diatur-atur, selalu disebut petugas partai. Gimana rasanya gitu? Kita menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi kita hanya ya ibaratnya jadi pion, diatur dari belakang sama sang ratu ini. Dan apakah yang dimaksud raja kecil Pak Prabowo itu adalah Megawati? Waduh, yang suka ngatur-ngatur, yang suka melawan-melawan. Gimana sih menurut kalian teman-teman? Kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Gitu ya, pada sistem yang ada pemerintahan. Jadi tapi kalau itu Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah. Betul. Baik pusat sampai daerah. Jabar ada sendiri Pak dari PDIP. Jabar semuanya ikut. Jabar semuanya ikut. Semua Jawa Barat kepala daerahnya ikut. Itu langsung perintah dari gubernurnya teman-teman. Wah luar biasa Pak Deddy Mulyadi ya. Terus selesai paripurna saya langsung ke Magelang. Soalnya minimal maksimal jam 3 sore. Iya, jadwalnya sana. tetap ikut retreat Pak ini Pak. Ikut. Ada instruksi Pak. Nah, beliau ini Bupati Grobogan yang juga kader dari Banteng, teman-teman. Tapi beliau tetap ikut retreat, tidak ikut instruksi Megawati. Luar biasa. Ini baru kepala daerah. Pak, izin Pak, soal instruksi Pak Bu Mega Pak. Oh, saya enggak. Oh, ya, Pak. Mas Anton. Sekarang ini. Mau ke Jogja. Oh, ke Jogja. Mau ke Magelang. Lain. Sorry. Ada agenda apa, Pak? Di Jogja, Pak? Pak Masinton ditanya wartawan nggak mau jawab ya kan. Tapi kata beliau tadi dia mau ke Jogja. Jogja itu ke Magelang deket teman-teman. Kalau nggak salah sekitar setengah jam apa ya. Nah sepertinya Masinton juga akan ikut retreat nih. Tidak ikut instruksi Megawati. Apakah Pak Masinton ikut instruksi Gibran gitu? Waduh. Mungkin persiapan retreat di Magelang, Pak. No Pak, sedikit Pak komentar soal instruksi Bu Mega Pak. Satu orang dengan perintahnya Mega. Ya, itu kalau PDI.
Saya bukan orang PDIP. Hah? Serius tadi Pak Masinton bilang gitu? Hah? Serius guys? Wah, ini luar biasa dari Pak Masinton nih. Ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Guntur Romli kemarin tanggal 18 Februari adalah hoax dan menyesatkan. Saya menyayangkan atas nama juru bicara partai besar, tapi Saudara Guntur Romli dengan pemikiran, dengan penyampaian, dengan dasar yang sedangkal itu, di mana Saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan, sungguh dangkal, dan cuma seperti itu kualitas daripada jubir. Waduh. Jadi saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa yang disampaikan Guntur Romli adalah tidak benar. Dan saya Sudarsono, Saudara Guntur Romli yang selalu pakai peci, saya juga orang Islam pakai peci ini, saya tantang Saudara Guntur Romli. Yuk kita sumpah pocong di depan kantor KPK. Pendapat penyampaian Guntur Romli atau statement Darsono. Saya tantang Saudara Guntur Romli. Wow. Ingat, Guntur Romli, saya tantang Anda. Berani nggak? Saya juga punya masyarakat, saya punya teman-teman pendukung, akan saya ajak pendukung saya. Dan insya Allah pendukung saya juga akan mensupport saya. Meski ada larangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma tetap mengikuti retret atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah bersama dengan kepala daerah lainnya. Dari pantauan hari pertama kerja, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma tidak nampak ada di ruang kerjanya. Wakil Bupati Brebes Wurja mengatakan, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma hari ini berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret selama 1 pekan ke depan. Paramita Widya Kusuma merupakan kader PDIP dan mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati Brebes. Pasca ditahannya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader PDIP yang telah dilantik sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Akmil Magelang yang mulai digelar hari ini. Waduh, ternyata banyak ya. Banyak kader-kader PDIP yang jadi kepala daerah tidak ikut instruksi Megawati. Ada yang pergi diam-diam, ada yang pergi tanpa ngomong-ngomong. Wah, ini luar biasa nih. Sepertinya mereka ikut instruksi Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Mas Gibran kali ya. Luar biasa. Ini baru kepala daerah nih. Untuk Ibu Bupati sendiri, hari ini jadwalnya mengikuti retret. Berapa hari itu, Pak? Itu sampai tanggal 28. Berangkat sejak kapan sih, Pak Bupati? Sejak hari ini. Oh, sejak hari ini ya? Hari ini pagi. Berarti hari pertama kerja tidak di kantor tapi di kegiatan pembekalan di itu ya, Pak ya? Di Magelang ya? Magelang. Sampai tanggal berapa, Pak? Sampai tanggal 28. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Masinton masa lalu ya kan? Masinton masa lalu. Kurang ajar. Dia bang kalau ketemu sama Samsul, abang salaman apa? Iya, sebagai tugas pemerintahan ya wajib. Iya. Waduh. Jadi kalau waktu sekarang jemput airportnya wajib. Abang kalau kan fair dong. Iya, Mas Gibran datang nanti abang akan samperin. Wajib kita sambut, Pak. Ya, kalau nanti sebagai Mas Gibran juga ngasih materi, abang ya kita yang mendengarkan. Abang akan interupsi atau enggak, Bang? Nah, kalau ini seru nih. Kalau lagi retreat, ya apa yang diinterupsi kan? Ya, paling kan kita menyimak. Catat, men. Enggak, kalau ada kesempatan nanya misalnya saya Mas Wapres ya. Oh, saya lihat ada kawan saya. Coba kasih fotonya dulu. Mana Mas Wapres? Tapi saya salut teman-teman. Saya salut banget sama Pak Masinton. Beliau ini apa ya? Tidak menyimpan dendam amarah. Mas Gibran juga tidak menyimpan dendam amarah. Dan Pak Masinton juga fair orangnya. Tadi bisa kita lihat ya kan, beliau ikut
sepertinya ikut retret. Tadi beliau jalan ke airport, lagi di airport, mau ke Jogja. Nah, Jogja kan ke Magelang sudah deket teman-teman. Sepertinya beliau mau ke Jogja, mau ke Magelang gitu, ikut retreat. Cuma nggak mau ngaku kalau ikut retreat, takutnya kan ya dapat interupsi nanti dari ketua umumnya. Saya salut sama Pak Masinton, luar biasa. Nanti, ini penting nih. Iya. Ya, taruh situ kan, kan. Oh, sini. Ya, masuk aja lah. Luar biasa. Rakyat loh ini. Mas Budi. Itu kan dulu teman. Mas Budi itu merah itu loh. Merah itu masih merah dia. Luar biasa. Ya, Bang, kalau misalnya pas Wapres di retret nanti dia lihat, ada sahabat saya, Mas Sinton, Samsul Veli, El Samsul, Mas Sinton bin Samsul ini, Ketum Samsul Indonesia. Ketum Samsul. Kalau dikasih kesempatan, Abang mau nanya atau berpendapat apa sama Mas Gibran nanti di forum itu? Tergantung temanya. Tema bahasannya apa kan nggak bisa keluar dari konteks tema itu, Pak. Kecuali pertanyaan bebas. Kalau soal dinasti politik temanya apa? Yang nggak dibahas di situ, Om. Jadi emang paling kan tentang tugas-tugas pemerintahan, program pemerintah pusat ke daerah. Ya, ini pertanyaanku nih Bang Kabang. Bagaimana caranya Abang bisa berdamai gitu ya dengan situasi ini? Di satu sisi dalam pemerintahan Abang bilang tadi harus tegak lurus, tapi di sisi lain kan ada kompetisi politik yang Abang ini bukan penyanyi latar nih, lead vokal Abang soal Samsul ini nih. Ini enggak kena badai Samsul juga Bang kemarin kan. Oh iya benar. Korban Bos. Ya harus dipisah tadi. Harusnya berdamainya gimana berdamainya? Iya, sikap politik dengan tugas pemerintahan. Iya, pemerintahan kan harus satu, Pak. Abang nggak benci sama beliau secara politik dan personal? Enggak lah. Ini pertanyaan terus ya kan? Lebih seru. Iya, Bang. Abang kan nggak boleh subjektif, Pak, dalam menilai orang ini. Berarti Abang kritik Abang selama ini dasarnya apa itu? Ya dasarnya aturan dong. Iya kan? Iya, bukan. Dasarnya aturan, Mbak. Objektivitasnya kan di situ. Iya. Nah, kalau sekarang Mama ranah pemerintah itu kan bukan lagi mengkritik. Betul. Tapi asik dong. Kerja men. Oh iya. Abangnya yang dikritik orang. Abangnya yang dikritik. Kita yang harus siap dikritik. Iya. Oke teman-teman, luar biasa. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana respon dari Pak Jokowi terkait dengan surat dari Ibu Mega, instruksi dari PDIP. Yang saya membayangkan ketika beliau memimpin Indonesia selama 10 tahun, ya pasti banyak sekali tekanan-tekanan dari Megawati. Dan ya bisa kita lihat teman-teman, pemilihan Firly Bahuri menjadi ketua KPK untuk menyelamatkan Hasto itu kan sepertinya salah satu intervensi dari ya, partainya Pak Jokowi juga. Dan bagaimana tadi kepala-kepala daerah yang juga kader PDIP ternyata mengikuti retreat di Magelang. Mereka tidak mengindahkan instruksi dari ketua umum PDIP karena ya itu melanggar aturan teman-teman. Masa iya sih seorang kepala daerah hanya tunduk kepada ketua umumnya? Kan nggak mungkin. Mereka kan dipilih rakyat teman-teman. Mereka dipilih rakyat, mereka dicoblos oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan oleh rakyat. Yang dimana ya kepala daerah ini harus tunduk dan patuh kepada pemerintah teman-teman, pemerintah pusat gitu. Jangan sampai ada tumpang tindih nih. Masa iya sih seorang kepala daerah lebih loyal kepada ketua partai daripada kepada siapa? Kepala pemerintahan kita ya kan, dalam hal ini presiden, kan nggak mungkin teman-teman. Dan bagaimana tadi Pak Masinton sangat berbesar hati, sangat luar biasa. Saya hormat, saya salut sama Pak Masinton dengan sikap yang jujur, kesatria, ya mirip-mirip Bambang Pacul lah, walaupun ya sedikit inilah ya kepleset mungkin kemarinnya, teriak-teriak Samsul, teriak-teriak ini sampai Mas Gibran posting di Instagramnya di mana Mas Gibran ya memperlihatkan ketika Pak Masinton ngomong Samsul, kemudian Mas Gibran memperlihatkan di mana beliau cipika-cipiki sama the founder of Samsul. Aduh, ini sangat luar biasa. Saya salut sama Pak Masinton. Semoga lah Pak Masinton bisa menjadi kepala daerah yang luar biasa. Dan salam hangat buat para kepala daerah dari PDIP yang ikut retreat teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.